Bahkan ibu saya mau nyangoni uang 10.000 aja nggak ada. Akhirnya sambil nangis, beliau bilang gini, maaf ya Sulhi, ibu nggak bisa nyangoni apa-apa buat kamu. Ibu cuma nitip pesan, dimanapun kamu berada, jadilah orang yang jujur. Kalau kamu jujur, pasti hidupmu mujur. Kalau nggak jujur, hidupmu ajur. Nama saya Muhammad Sulhi Mubarak, asal dari Jogja. Saat ini saya sebagai owner dari Paijo Paisalak Jogja. Dulu teman SMA saya, tahun 2011 lagi booming banget, keripik pedas level-levelan. Waktu itu Maici ya, yang sangat fenomena waktu itu. Saya cerita, kalau misalkan saya mau jualan keripikmu gimana? Ya kamu harus order ke saya minimal 1 box mobil. Nah, terus nominalnya berapa? Ya sekitar 12.500.000-an. Kalau kamu mau, nanti itu kamu dapat HPP 5.000. Oh gitu ya, oke. SK saya kan bisa digadekan, mulailah saya ngeriba di sana. Saya ambil uang 25 juta, separuh buat modal nikah adik, separuhnya buat modal bisnis. Begitu jadi deal, saya transfer belanja keripik, begitu datang, terus malamnya aku coba jualan sendiri kan. Cuman jualan 2 jam laku 22 piece. Akhirnya dari situ, wah ini potensinya besar. Saya sudah bisa kulaan 15 juta, minggu berikutnya sudah bisa kulaan 25 juta dan seterusnya. Bahkan dalam 6 bulan jualan keripik dari pinggir jalan saya bisa umroh. Karena barang itu booming, saya memberanikan diri untuk ambil utang lagi. Top up jadi 100 juta. Dan belum paham riba. Akhirnya, oke, uang itu saya gunakan buat sewa ruko. Dalam 1 tahun itu omset bisa sampai sehari itu 10 sampai 15 juta. Bahkan ketika weekend bisa sampai 20 juta. Nah, di tahun 2015 mulailah kenal ustadz-ustadz yang berceramah tentang riba. Sempat diingatkan, Mas, usahamu modalnya hutang bank, Mas. Iya, kamu tobat ya, itu nggak berkah. Sempat dalam hati kecil, loh nggak berkah gimana? Orang saya juga bersedekah, ada kita anggarkan setiap bulan. Tapi di pikiran seperti ini, tapi di hati itu kayak ngerasa nggak tenang. Besok lagi ketemu, sempat nyinggung lagi, udah kamu tobat, tapi kalau kamu tobat kamu siap-siap ya dianjurin sama Allah. Tambah mikir lagi. Terus akhirnya saya cari-cari referensi, oh iya, wah riba itu luar biasa. Dan mulai kepikiran mau tobat. Kebetulan 2015 waktu itu saya juga nikah dan ketemu istri yang memang dia juga anti riba. Sempat saya ngambil uang lagi di BMT waktu itu karena ada kebutuhan tanpa sepengetahuan istri. Waktu itu istri hamil, tahu-tahu keguguran. Begitu di rumah sakit, saya baru cerita bahwa saya kemarin ambil hutang lagi di BMT. Waktu itu istri nangis, Mas, Allah tuh mau negur kamu dengan cara seperti apa lagi sih? Ini kamu udah mau punya anak, sekarang nggak ada anakmu. Di situ titik balik saya nggak mau ngeriba lagi. Dan dilalah di toko itu tahu-tahu ada masalah. 2 toko tahu-tahu minus hampir 400 juta. Dalam hati mulai, ini mungkin benar kata Ustadz ya kan. Ketika kita benar-benar mau tobat, mau meninggalkan riba, kalau Allah sayang pasti dihancurin dulu. Tapi ini tanda sayangnya Allah ke kita. Di tahun 2016, toko tak lepas, saya fokus untuk bekerja di kantor. Karena waktu itu juga saya mendapat amanah jadi staf di bagian keuangan. Di tahun 2016, saya sebagai staf biasa. 2017 saya mulai diamanai masuk tim perencanaan anggaran. Begitu saya ditugaskan sebagai staf perencanaan anggaran, seringkali dijumpai hal-hal yang bertentangan dengan hati. Di kondisi-kondisi seperti itu, saya sering telepon ibu, Bu, aku kok di kantor nemuin hal yang kayak gini ya. Yang aku rasain kok aku nggak bisa amanah kalau misal aku terus di sini. Lah, ibu balik tanya, lah terus kamu gimana? Saya lebih condong untuk berwirausaha ketimbang bekerja. Istri juga mendukung. Ya sudah Mas,
Kalau Mas yakin sudah, kita ayo berwirausaha bareng aja, kita fokus dagang, cari yang berkah lah. Terus akhirnya ya sudah, kalau gitu Mas coba ngajuin resign. Waktu itu akhir tahun liburan ke Jogja, perjalanan dari Semarang baru sampai Secang, macet perjalanan. Akhirnya kita cari jalan alternatif nih, lewat daerah Turi. Di daerah Turi itu kanan kiri orang jualan salak pondok semua. Mampirlah kita ke sana, ya ditanya berapa Bu sekilo harga salak pondok. 5.000 Mas, ya kan. 3.000 boleh Bu? Boleh Mas, mau beli berapa kilo? Dalam hati kita sebenarnya 5.000 aja udah murah. Ditawar 3.000 masih boleh. Di situ aku mulai prihatin sebenarnya. Tuh sayang banget ya, salak Pondok Sleman harusnya bisa nih dibikin sesuatu, ya kan. Waktu itu istri juga kebetulan suka banget makan pai. Saya bilang ke dia, kamu kan suka banget makan pai nih, kayaknya salak Pondok Sleman cocok dibikin pai, nanti namanya pai salak Jogja. Istri langsung bilang, pai hijau toh, maksudnya pai hijau, pai salak Jogja. Oh iya ya, nanti kalau Mas resign kita pindah ke Jogja, yuk kita usaha ini yuk, pai salak Jogja. Januari akhirnya saya mengajukan surat pengunduran diri, dan alhamdulillah 1 Juli saya resmi resign dari ASN. Baru 5 bulan resign, banyak sekali saya mendengar gosip, isu-isu yang kurang menyenangkan terkait keputusan resign saya. Ada yang bilang bahwa Mubarok resign gara-gara ikut aliran garis keras. Di situ saya mulai berpikir, waduh, kok ini semakin hari tak biarin kok selentingan semakin macam-macam. Dan waktu itu saya kepikiran, kok saya pengen menulis sesuatu ya. Tujuannya kalau teman-teman pengen tahu kenapa sih sejatinya Mubarok resign, tanggal 2 Desember 2019, tahu-tahu banyak yang menghubungi aku ataupun istriku waktu itu. Ternyata ada orang media di Jakarta, dia merepost ulang dengan caption, di saat orang lain berduyun-duyun ingin jadi ASN, pria ini memilih resign setelah 14,5 tahun mengabdi. Dan di situ juga banyak hikmah yang hadir. Banyak sekali ASN-ASN yang DM ke saya, mereka curhat, mereka cerita, sama Mas, aku juga ngerasain hal yang sama. Aku juga pengen kayak Masnya tapi nggak bisa. Nah, di situ jadi hikmah yang besar buat banyak orang. Dari bulan Juli sampai dengan bulan November itu bulan yang sangat berat buat saya, karena hari ini ada orderan, nanti 3 hari lagi baru ada orderan, bahkan kadang seminggu lagi baru ada orderan. Karena waktu itu saya jualan home decor, barang tersier, dan sempat nih hati ini mulai agak goyah ketika saya melihat sesuatu cerita tentang ASN. Di telinga saya itu kayak ada yang membisiki, gimana, nyesel nggak kamu resign dari ASN? Coba lihat keadaanmu sekarang kayak apa. Ya, di tengah kondisi terpuruk, akhirnya saya sering banget lihat channel YouTube. Di sana saya senang sekali dengan channelnya Christina Lee. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang saya bisa ambil pelajarannya, terutama gimana caranya bangkit dari keterpurukan. Dan waktu itu Christina Lee sempat dari pengalamannya sendiri, di saat jatuh, hal utama yang dilakukan ketika dia ingin bangkit dari keterpurukan adalah dengan memperbaiki rasa syukur. Cerita itu yang membuat saya akhirnya, ya Allah, kok cuman gara-gara nyari makan susah kok nikmat-nikmat yang lain seolah-olah tidak terlihat. Akhirnya saya praktekkan itu di tanggal 1 Desember. Saya mensyukuri dari bangun tidur sampai mau tidur, apapun saya hamdalah, dan hamdalah. Ya. Dan di tanggal 5 Desember 2020, waktu itu saya pijet, pas di tengah pijet, tahu-tahu dia berhenti. Dia bilang, Mas, aku pengen ngomong sesuatu sama kamu, tolong didengarkan, jangan disela sampai aku selesai ngomong. Lah, mau cerita apa? Kamu biasanya cerita juga tak dengerin loh ya. Enggak, kali ini tolong Mas dengarkan dulu sampai saya selesai bicara. Oh oke, ya sudah, saya dengarkan. Akhirnya dia ngomong banyak hal, Mas, kita sudah rumah tangga 6 tahun, ngerasain seperti ini, saya pengen pisah.
Pertama istighfar, astagfirullah ya. Tapi dalam hati ini entah kenapa ada bisikan, di balik ujian yang besar pasti ada hikmah yang besar. Di situ saya langsung berzikir, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai selesai dia bicara, kata pertama yang saya ucapkan adalah alhamdulillah, terima kasih. Kamu udah mau jujur sama aku. Kasih waktu Mas untuk berpikir. Dan waktu itu memang istri minta waktu, jangan lama-lama ya Mas. Oke, ya kan. Akhirnya saya pulang ke rumah. Ibu cuma bilang, di saat kondisimu seperti ini kok istrimu minta pisah. Coba kamu pikirkan. Di situ akhirnya saya istikharah berpikir, oh ya sudah. Akhirnya saya dapat jawaban, yakin. Desember saya sepakat pisah. Nah, waktu itu akhirnya saya silaturahim ke rumah teman, ya kan. Ditelepon, bro, ini ada mubarak nih di sini, kamu main sini ya. Akhirnya ada satu teman lagi main ke sana, cerita, aku lagi butuh marbot nih, karena simbahku habis mewakafkan masjid dan butuh marbot, sekalian jagain simbah. Mendengar hal kayak gitu, saya langsung menawarkan diri, saya aja Mas yang jadi marbot. Dia langsung bilang, ah masa dirimu ya kan. Tapi nek kamu, aku percaya kamu ASN aja kamu tinggal, ya nek kamu serius ya besok kita ngobrol ya. Ya Mas, aku serius Mas ya kan. Akhirnya besoknya kita ketemu, terus di situ akhirnya saya bercerita kenapa saya mau jadi marbot. Ya Mas, ini kondisiku lagi seperti ini, aku baru pisah dengan istri, ya kan. Aku harus keluar dari rumah kurang 1 minggu lagi, dan aku nggak punya uang. Ya sudah, minta nomor rekeningmu. Begitu tak kirim, dibuka, masuk transferan 2 juta. Mas, serius ini Mas? Iya, dah kamu segera keluar dari rumah, segera cari kos-kosan. Kamu tuh ke Jogja sebenarnya mau ngapain sih, ya kan? Ada Mas, aku punya satu impian, aku pengen bikin paijo. Apa itu? Paijo, pai salak Jogja. Nah, terus kira-kira kamu butuh modal berapa buat jalanin usaha paijo? Berapa ya Mas? Paling awal ya 5-10 juta. Wah, bisnis opo ki modal sakmono? Aku nggak mau. Nek bisnis kecil-kecilan, pengennya skala besar langsung. Ya sudah, nanti dulu Mas, aku pikirkan dulu lagi. Ya insya Allah sih aku mau bisnis bareng jenengan. Ya sudah, Januari, Februari kita riset, Maret lalu kita uji coba, ya kan. Di bulan April kita mulai jualan, dan kita jualan online. Ya alhamdulillah,